Salam sejahtera untuk semua nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini kita akan mengamati, menganalisa kondisi alam yang akhir-akhir ini bergejolak. Sebelumnya aku mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa untuk saudara-saudara kita yang ada di Cianjur nggih, yang saat ini masih diliputi oleh suasana gempa. Semoga mereka semua dapat melewati ini dengan baik, dan mereka yang menjadi korban meninggal semoga terlahir di alam bahagia. Aku pernah mengatakan bahwa hidup selaras dengan alam itu adalah suatu hal yang mutlak diperlukan saat ini, karena panjenengan semua pasti mampu dan merasakan, melihat bahwa ketidakselarasan kita dengan alam, ketidakharmonisan kita dengan alam telah mengakibatkan hal-hal yang menyedihkan terjadi seperti ini gitu loh. Tentu panjenengan juga ingat bahwa sebenarnya bencana itu tidak ada. Yang ada adalah alam itu sedang merespon balik, mengembalikan apa yang ada dalam diri kita. Mereka tidak pernah memberikan bencana, tidak pernah, karena alam diperuntukkan untuk kita menjalani kehidupan, untuk melayani kita. Tapi karena kegagalan kita untuk hidup selaras dengan alam, mengakibatkan apa yang kita sebut sebagai bencana. Hidup selaras dengan alam itu tidak cukup hanya sekedar menjadi slogan atau sebuah kesadaran dalam pikiran ya, tetapi juga harus merasuk ke dalam perilaku kita. Artinya kesadaran kita betul harus berubah sehingga mampu mengubah perilaku kita. Selaras dengan alam kan tidak hanya cukup kita pergi jalan-jalan ke gunung, ke pantai, ke hutan, atau kemana saja. Hidup selaras dengan alam adalah kita mampu mengubah perilaku kita. Kesadaran kita harus berubah. Kita harus mampu melestarikan alam. Kita harus menjaga ekosistemnya agar tetap berjalan. Keserakahan kita selama ini telah mengakibatkan alam rusak total. Dan ketika alam menampilkan wajah kita sendiri, menampilkan tingkat kesadaran kita sendiri dengan berupa bencana, kita mengaduh kesakitan, kita melolong kesakitan. Padahal hal-hal seperti itu seharusnya bisa dicegah. Setiap kejadian apapun di dunia ini itu tidak pernah terjadi begitu saja, pasti ada yang menggerakkan. Aku pernah mengatakan bahwa tidak ada benda mati
di dunia ini, di semesta ini. Semuanya hidup, semuanya punya kesadaran, mereka semua punya daya. Sekali lagi, tidak ada benda mati di dunia ini, di semesta ini. Mereka punya daya hidup, mereka mampu menggerakkan sesuatu yang mengancam diri mereka sendiri. Mereka akan mampu melakukan keseimbangan dengan cara mereka sendiri, dan akibatnya kita merasa tersakiti karena kita menyebutnya sebagai bencana. Mari kita merenung kembali. Mari kita menyadari bahwa ini adalah masa-masa karma-karma perbuatan kita itu berbuah. Kita saat ini itu sedang menikmati karma perbuatan kita yang sedang berbuah, sedang panen. Bencana bertubi-tubi dengan berbagai macam wujudnya adalah wujud nyata karma-karma perbuatan kita sendiri yang sedang berbuah, sedang panen. Dan menurutku ini belum akan berhenti, belum akan berhenti. Aku pernah mengatakan bahwa puncak dari goro-goro itu adalah ketika sistem kehidupan kita, tatanan kita itu lumpuh. Mohon diperhatikan ya, puncak goro-goro itu nanti ditandai dengan sistem tatanan kehidupan kita itu lumpuh. Jadi kalau kita tidak segera mengubah kesadaran kita, perilaku kita, maka hal yang lebih mengerikan dari ini, hal yang lebih tragis menyedihkan dari ini pasti terjadi. Hidup selaras dengan alam itu seperti apa? Jenengan sakit meresani, panjenengan semua dapat melihat video-video yang telah aku upload sebelumnya. Di situ sudah ada semuanya. Melalui video ini aku sekedar mengingatkan kembali bahwa betapa pentingnya hidup selaras dengan alam. Karena alam adalah rumah kita, tempat kita melakukan aktivitas, tempat kita hidup. Mereka punya mekanismenya sendiri, mereka punya cara mereka sendiri untuk bertahan. Dan kalau kita gagal selaras dengan mereka, ya mereka akan menghancurkan kita. Persis seperti kalau kita berada di tengah lautan, kita harus mampu menyeimbangkan diri, membuat suatu kapal yang tepat agar kita mampu menyeberanginya dengan baik, melewati gelombang dan badai. Begitu pula kita hidup ini dengan alam yang lain. Persis seperti itu pula kita harus membuat suatu kondisi yang selaras agar semuanya bisa kita lewati dengan tepat, dengan baik. Hidup itu tidak hanya sekedar hidup, makan, minum, tidur, berkembang biak. Tidak cukup hanya itu. Hidup itu perlu kenyamanan, juga kebahagiaan. Dan itu perlu sarana dan prasarana yang tepat. Sarana dan prasarana dari diri kita sendiri, yaitu kesadaran dan perilaku yang tepat. Kesadaran dan perilaku yang selaras dengan alam. Ketidakselarasan kita dengan alam
itu juga membuktikan ketidakselarasan kita dengan lingkungan, baik lingkungan binatang, lingkungan dengan manusia, atau lingkungan sosial, dan juga lingkungan alam halus. Mereka semua ada di sekitar kita. Mereka lah yang selama ini bersemayam di dalam wujud-wujud alam, bersemayam di dalam gunung, bersemayam di dalam hutan, bersemayam di lautan, bersemayam di tempat manapun yang ada. Alam halus itu meliputi seluruh alam. Alam halus itu meliputi seluruh alam. Mereka punya kesadarannya sendiri, mekanismenya sendiri. Jadi kalau kita gagal untuk menyelaraskan diri dengan mereka, maka mereka akan menampilkan apa yang selama ini kita sebut sebagai bencana. Aku mengingatkan ini agar kita tidak terlambat. Banyak hal yang perlu kita perbaiki, banyak hal yang perlu kita ubah. Panjenengan sekali lagi bisa melihat video-video yang telah aku jelaskan sebelumnya. Sekali lagi aku ingin mengingatkan melalui video ini bahwa bencana-bencana ini belum akan selesai. Bencana-bencana ini belum akan selesai, bahkan ada kemungkinan besar akan meningkat total. Menjelang 2023, lalu masuk ke 2023, nanti akan banyak hal yang akan terjadi. Aku tidak bermaksud menakuti, tetapi semoga video ini mampu mengingatkan kita agar kita mampu mengubah kesadaran dan perilaku kita. Kalau memang kita tidak mampu mencegah bencana, setidaknya secara pribadi kita masing-masing kita mampu mengubah kesadaran dan perilaku kita sehingga kita bisa lolos dari bencana. Mohon dipahami ya niki. Kalau panjenengan perhatikan gempa di Cianjur itu kan sangat dekat dengan ibu kota ya. Dan aku menyebut ibu kota itu adalah pusat peradaban, pusat sistem tatanan kehidupan di wilayah berbangsa dan bernegara kita. Panjenengan pasti ingat aku pernah mengatakan bahwa ada karma pribadi, ada karma keluarga, ada karma wilayah, ada karma trah, ada karma wangsa, ada karma bangsa, dan ada karma negara. Panjenengan semua perhatikan itu, satu persatu nanti akan terjadi. Satu persatu nanti akan terjadi. Kita semua sekali lagi, jika memang tidak bisa menghindari bencana, mencegah bencana, paling tidak kita harus mampu lolos dari bencana itu. Jadi hiduplah selaras dengan alam. Dan hidup selaras dengan alam tidak cukup hanya dengan jalan-jalan ke alam, ke gunung, ke pantai, ke laut, ke hutan, atau kemana saja. Tetapi kita juga harus menjaga kelestariannya, menjaga mekanisme alam yang selama ini terjadi, khususnya sekali lagi adalah keselarasan kita, harmoni kita dengan alam halus. Yang selama ini alam halus itu bersemayam di dalam setiap wujud alam, baik di gunung, di hutan, di laut, maupun di mana saja. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.